Bimbingan Dharma dan Meditasi 046. Meditasi ibarat naik sepeda. Mari kita kupas bersama. Seorang yang baru pertama kali belajar naik sepeda, dia akan sulit mengatur keseimbangannya dan sering oleng, tidak bisa lurus, dan sering jatuh berkali-kali. Ternyata belajar naik sepeda itu pun membutuhkan konsentrasi. Bagi seseorang yang sudah setiap hari melakukan meditasi, pasti mudah belajar naik sepeda. Karena pada saat seseorang belajar naik sepeda, dibutuhkan beberapa kondisi, antara lain keyakinan. Kalau seseorang takut, ragu-ragu, bingung, dia akan sulit untuk bisa cepat bisa naik sepeda dengan baik. Jadi keyakinan diperlukan bahwa saya bisa naik sepeda dengan baik. Keyakinan ini perlu disertai dengan pengetahuan bagaimana belajar naik sepeda dengan baik. Mungkin pada awalnya perlu ada yang memegangi sepeda di belakang supaya tidak oleng dan tidak jatuh. Perlu. Kalau sudah bisa mengatur keseimbangan, maka naik sepeda itu menjadi mudah. Sehingga dia bisa tidak perlu dibantu, dipegangi lagi, tapi bisa melakukan sendiri, dan akhirnya makin jauh dan makin jauh bersepeda. Demikian pula dengan meditasi. Seseorang perlu memahami lebih dulu meditasi itu apa dan bagaimana. Tanpa memahami, seseorang akan kesulitan pada saat melakukan meditasi. Jadi hal pertama adalah memahami tentang meditasi. Bahwa meditasi itu cukup duduk dengan tenang, dengan rileks. Cukup melakukan konsentrasi pada objek meditasi yang dipilih. Misalnya napas. Kemudian perlu menyadari
proses dari masuk dan keluarnya napas. Proses mulai bernapas, berhenti 1 detik, baru mulai mengeluarkan napas sampai habis. Nah, proses dari mulai menarik napas, bernapas, berhenti 1 detik, mulai mengeluarkan napas sampai habis. Proses ini hendaknya disadari sepenuhnya dari awal sampai selesai dan dirasakan prosesnya tanpa rasa suka atau tidak suka. Karena kalau disertai rasa suka, bisa timbul keserakahan, bisa tidak berhenti, maunya meditasi sudah 1 jam, lanjut 2 jam, lanjut 3 jam. Akhirnya dia melupakan tanggung jawab yang lain, seperti bekerja, seperti mendampingi dan mendidik putra-putrinya. Sering ngobrol antara suami dan istri, sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Karena itu, pada saat menyadari proses, dilakukan tanpa berpikir. Jangan berpikir, jangan ada keinginan-keinginan. Hanya menyadari sepenuhnya dan merasakan proses masuk, berhenti, keluarnya napas, atau perut mulai naik, berhenti 1 detik, mulai turun, sampai napas habis. Kalau kita bisa hanya menyadari sepenuhnya prosesnya dari awal sampai selesai tanpa ada jeda, tanpa ada kehilangan proses yang harus disadari dan dirasakan, maka kesadaran kita akan berkembang dengan sangat baik. Kesadaran kita akan makin meningkat dan makin kuat. Demikian pula kepekaan kita makin meningkat dan makin kuat. Dan perlu diperhatikan relaksasi saat meditasi. Bahkan dianjurkan sebelum kita menggunakan meditasi dengan objek apapun, lakukan meditasi relaksasi terlebih dahulu. Mungkin cukup 5 menit. Dengan relaksasi, tubuh kita ini dalam kondisi yang rileks, yang kendor, bebas dari ketegangan otot dan saraf, bebas dari berpikir dan mengingat sesuatu,
otomatis dalam kondisi tubuh yang kendor, mental yang kendor, tetapi kesadaran dan kepekaannya makin kuat, seseorang akan bisa konsentrasi pada objek, misalnya napas, dengan sangat baik. Apabila tubuh kita ini kaku, tegang, sakit-sakit, maka sulit seseorang untuk bisa melakukan konsentrasi. Jadi sebenarnya relaksasi ini adalah hal yang utama di dalam meditasi. Sehingga kita bisa melakukan konsentrasi, mengembangkan kesadaran dan kepekaan dengan baik. Demikian pula tubuh kita bisa rileks. Kondisi rileks inilah yang sering disebut gelombang alfa. Gelombang otak berada dalam gelombang alfa. Sehingga apabila kita melakukan perenungan itu otomatis bisa terwujud menjadi kenyataan dengan sempurna. Demikianlah BDM 046. Terima kasih.